Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di minggu ke-7 perkuliahan pendahuluan fisika inti. Dan hari ini kita akan memasuki pembahasan baru mengenai peluruhan radioaktif. Seseorang yang biasanya bekerja di dalam laboratorium, baik itu laboratorium biologi, kimia, fisika, ataupun laboratorium nuklir atau lainnya, tentunya ada aturan yang harus ditaati demi keselamatan kerja mereka, apalagi di laboratorium besar. Nah, beberapa di antaranya itu adalah harus mengenakan baju khusus praktikum, tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, terus memisahkan sampah cair dan padat, hingga tidak boleh mengambil zat yang secara berlebihan karena terdapat bahan yang berbahaya. Nah, selain aturan-aturan tersebut, ada pula hal yang perlu mereka perhatikan, yaitu simbol keselamatan di laboratorium. Nah, salah satu simbol yang mungkin banyak terdapat di laboratorium fisika atau kimia, khususnya laboratorium nuklir, itu adalah simbol yang seperti ini. Jadi apabila menemui simbol yang menyerupai kipas angin ini, itu artinya ada suatu zat yang bersifat radioaktif. Nah, apabila suatu zat itu bersifat radioaktif, berarti zat tersebut bisa memancarkan sinar radiasi yang akan berbahaya bagi tubuh, baik itu jangka waktu yang singkat maupun lama. Seringkali orang-orang yang mendengar atau ditanya sesuatu yang berhubungan dengan nuklir, radiasi, ataupun radioaktif, pasti yang terpikir adalah bom yang jatuh di kota Jepang, yaitu Hiroshima Nagasaki, yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, waktu itu sekitar 130.000 jiwa tewas akibat bom atom atau bom nuklir tersebut. Atau mungkin pikiran sebagian dari kita terbang ke Chernobyl di Ukraina, yang dulu termasuk bagian dari Rusia, di mana terjadi kecelakaan nuklir, tepatnya kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus ada juga pikirannya terbang ke Fukushima, Jepang, yang pltnya meledak akibat terjadinya gempa dan tsunami pertengahan Maret 2011 lalu, atau ke kota-kota lainnya yang pernah terjadi kecelakaan PLTN, pembangkit listrik tenaga listrik, seperti di City Mayak, Rusia, dan ada juga di Windscale Fire, Inggris, tahun 1957. Nah, ada juga kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di 3 Mile Island, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang terjadi pada tahun 1979. Di sini dia mengakibatkan kerugian yang sangat besar tanpa adanya korban jiwa. Nah, serentetan peristiwa kecelakaan PLTN itu membuat masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia sendiri, takut dan khawatir jika di daerahnya itu akan dibangun PLTN. Makanya sampai sekarang itu belum ada PLTN komersial di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik oleh masyarakat. Yang ada hanya PLTN yang dijadikan sebagai riset seperti yang ada di Bandung dan di Serpong. Nah, ketakutan itu tentunya tidak lepas dari dampak kecelakaan yang akan menyebabkan paparan radiasi yang berbahaya bagi makhluk hidup termasuk manusia. Nah, apa itu radiasi? Dari mana radiasi itu ada? Kok bisa berbahaya atau membuat orang-orang takut tentang itu? Di sini dan beberapa pertemuan ke depannya kita akan mencoba membahas itu semua. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali mengenai kestabilan inti. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap inti yang tidak stabil yang disebut sebagai radioisotop atau inti radioaktif itu akan meluruh atau berubah menjadi inti atom lainnya yang lebih stabil dengan memancarkan radiasi. Nah, ini adalah grafik kestabilan inti di mana jika jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama, dia disebut dengan inti yang stabil. Namun jika salah satunya itu lebih besar, itu dikatakan inti yang tidak stabil dan itu akan meluruh menjadi inti lainnya. Nah, pertanyaannya, bisa tidak inti tidak stabil ini menjadi inti stabil? Jadi jawabannya itu bisa ya, dengan cara melakukan peluruhan atau memancarkan radiasi. Nah, peristiwa tentang peluruhan ini dikatakan sebagai radioaktivitas. Nah, sebelum jauh membahas tentang peluruhan radioaktivitas
radioaktivitas ini, pada baiknya kita kenalan dulu dengan Maria Curie dan Antoine Henry Becquerel. Nah, siapa mereka? Jadi, mereka ini adalah penemu radioaktivitas. Maria sendiri ini memiliki nama lahir Maria Sklodowska, tapi dikenal dengan Marie Curie setelah menikah dengan Pierre Curie. Nah, suatu pasangan yang brilian di kala itu karena mereka menjadi duo dalam penelitian-penelitian ilmiah sepenuhnya saling mengabdi satu sama lain. Jadi, Maria ini menemukan radioaktivitas dan bersama dengan Pierre, mereka menemukan unsur radioaktif polonium dan radon saat mereka bekerja dengan mineral biji-biji. Nah, karena si Mary ini terpesona dengan karya Henry Becquerel, seorang fisikawan Prancis yang menemukan bahwa uranium memancarkan sinar lebih lemah daripada sinar X yang ditemukan oleh si Ronson. Akhirnya Marie melanjutkan karyanya beberapa langkah lebih maju. Nah, di tahun 1903 itu Marie menerima hadiah Nobel Fisika bersama suaminya dan juga Henry Becquerel untuk pekerjaan mereka di bidang radioaktivitas.